Oke, untuk BBCA untuk saat ini kita buy on weakness di tengah-tengahnya aja karena closing di 8.000 di 7.900. Oke, untuk BBRI kita rekomendasikan buy on weakness saat ini closing di 3980, rekomendasi buy on weakness di 3950. Dan pemirsa masih di IDX Sensation Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan big cap BBCA tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya direkomendasikan buy on weakness supportnya di 7.800, resisten hingga ke 8.500. Perbankan big cap lainnya ada BBRI, supportnya di 3.850, resistennya hingga ke 4.200, buy on weakness. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu, ada Brand juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 8.700, resisten hingga ke 10.000. Dari teknologi ada WIRG, hari ini koreksi cukup dalam, tampaknya juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 165, resisten hingga ke 200. BBCA, BBRI, Brand, WIRG dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita lanjutkan Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. BBCA Pak, tadi juga baru sempat kita ulas, kita review singkat saja untuk BBCA, buy on weakness di level berapa Pak? Oke, untuk BBCA untuk saat ini kita buy on weakness di tengah-tengahnya aja karena closing di 8.000 di 7.900 sampai 7.950 boleh dipertimbangkan untuk buy on weakness mengingat harganya closing salah satu yang paling solid juga. Mungkin seperti itu untuk BBCA. Ya, target 8.500 sampai kapan itu Pak? Untuk 8.500 kita perkirakan mungkin dalam waktu 2 minggu ya mungkin untuk swing trading jadi untuk Mhm. BBCA ini. Baik, BBCA masih cenderung tertekan Pak, paling tidak dalam seminggu terakhir, sebulan terakhir, dan 3 bulan terakhir, dan secara year to date masih melemah cukup dalam di 17,31% secara year to date. Dari sisi teknikal, resisten berapa yang harus ditembus oleh BBCA untuk mampu tetap bertahan di atas super 8 ribuan, Pak Nicholas? Oke, untuk resistance terdekat yang wajib ditembus oleh BBCA itu boleh diperhatikan key level ya 8.250 sebelum dia melanjutkan penguatan ke level 8.500. Baik, penutupan hari ini di 8.000 melemah di 0,93%, di mana pelemahan lebih ke arah terbatas. Intraday terendah hari ini sempat ke 7.600-an. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan big cap, ada BBRI, juga direkomendasikan buy on weakness. Penutupan hari ini 3980 melemah di 1,73%. BBRI buy on weakness di level berapa, Pak Nicholas? Dan pertimbangan buy on weakness untuk BBRI? Oke, untuk BBRI kita rekomendasikan buy on weakness saat ini closing di 3980, rekomendasi buy on weakness di 3950. Dengan pertimbangan harganya itu kemarin sempat terkoreksi ya, sama dengan perbankan lainnya, namun hari ini closingnya cukup cantik secara teknikal karena dia reject langsung exactly di level 3.900-an, di atas level 3.900 sebagai support levelnya, membentuk hammer candlestick yang mana ini salah satu indikasi technical reversal yang paling solid. Jadi kita pertimbangkan untuk short to mid term-nya, ada kemungkinan untuk dia rebound-nya cukup signifikan juga bersama dengan distribusinya kemarin solid juga seperti itu. Baik, resisten dan peluang ke 4 ribuan kembali. Oke, untuk resisten saat ini minor resistance di level 3.980, tapi untuk kemungkinan jangka pendek harusnya resistance ini bukan masalah dan harga BRI bisa bergerak kembali menguat atas level 4.000. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham grup Prayogo Pangestu. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, 8950 kembali meninggalkan level 9 ribuan. Namun kabar baiknya adalah tadi sempat berfluktuasi, sempat menguat ke 9.125 dan di penutupan sesi kedua ke zona merah, tapi pelemahannya sudah lebih ke arah terbatas ini untuk Brand. Oke, untuk brand kita lihat secara teknikal trennya itu masih bullish ya, menengah jangka panjang. Jadi memang walaupun terjadi fluktuasi di market yang cukup signifikan, tren secara menengahnya belum banyak berubah dan kita lihat rejection-nya lumayan solid juga di hari Senin ini, berhasil tutup di 8.950 dengan lowest levelnya itu di 8.600. Jadi udah naik kurang lebih dari lowest levelnya atau openingnya 2%-an dan kita lihat ini salah satu
poin teknikal yang cukup menarik juga karena solid, artinya demand-nya cukup solid juga dengan rebound yang cukup signifikan. Jadi kita rekomendasikan buy on weakness di level 8.900 untuk saat ini, dengan take profit levelnya ada di level 9.500 sampai 9.800 untuk menengah jangka pendek. Baik, beralih ke saham pilihan terakhir pada hari teknologi ada WIRG. Hari ini melemah di 6,01% di 172. Analisis dan pertimbangannya, Pak, atau ada mungkin perubahan dari sisi rekomendasi atau tetap saja dengan pelemahan dalam hari ini untuk WIRG? Oke, untuk WRG kita lihat ini remain unchanged karena kita lihat level support majornya di 163 itu belum berhasil dijebol, jadi harga masih bertahan di atas level tersebut, dan dari sisi teknikal ini masih ada peluang upside yang cukup besar juga untuk WRG, karena kalau kita lihat walaupun memang distribusinya dari minggu lalu cukup banyak, kita lihat di hari Senin ini rejection-nya inverted hammer candlestick terbentuk dan momentumnya sudah tepat berada di level oversold jenuh di level 20 untuk stokastik osilator. Jadi harganya secara momentum dan price action-nya sudah lumayan siap untuk dia rebound dan lanjutin tren bullish-nya. Dengan rekomendasi mungkin untuk saat ini buy on weakness di level 170 dan TP level menengah jangka pendek itu di level 185 sampai 190 untuk WIRG. Baik, peluang untuk ke-200-an kembali? Peluang untuk 200-an masih cukup terbuka lebar mengingat tren bullish-nya masih dijaga dengan baik dan level support EMA 20 yang mana salah satu benchmark untuk tren bullish sebuah saham itu masih dijaga di atas level 160. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, BBRI Brand, dan WIRG, semuanya direkomendasikan buy on weakness, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas, di mana pada penutupan di sesi kedua melemah di 1,21% dan ditutup di level 7.736,066. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 7.620, kemudian sempat bergerak tertinggi hari ini di 7.783, namun masih bergerak di zona merah. Level terendah hari ini di 7.547,564. Secara keseluruhan indeks harga saham gabungan mampu mempertahankan posisi di 7.700-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 1,15%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,38%, dan begitu juga dengan LQ45 ditutup di zona merah, melemah di 1,06%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, industri masih memimpin penguatan di 1,58%, kesehatan juga menguat di 0,64%, transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 2,19%, dan teknologi hari ini melemah di 2,16%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Antam hari ini ditutup menguat di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di 3.200 transaksi hingga 1,7 triliun rupiah. Humi menguat di 180, AADI ditutup di zona hijau di 7.050, dan MTEK hari ini berbalik menguat setelah tertekan sebelumnya dan juga sudah mengalami kenaikan signifikan dan terdampak aksi profit taking, ditutup di 1.250. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa ada BMRI melemah ke 4.600 transaksi hingga 1,5 triliun rupiah. WiFi hari ini juga tertekan cukup dalam di 2.530. PSAB berbalik melemah dan meninggalkan level 600-an di 595 rupiah per saham. Dan BRPT dari grup Prayogo Pangestu hari ini juga menjadi pemberat di 2.130, ditutup melemah. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Yang selanjutnya adalah Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Menanyakan saham CDIA, Pak. Sudah buy di area 1100. Mau ambil posisi rekomendasinya. Mungkin mau beli kembali mungkin nih, Pak. Sudah profit tapi hari ini CDIA melemah di 3,38% di 14.30. Analisisnya untuk CDIA, ambil posisi di 1100. Oke, untuk CDI-nya kita analisis dari menengah jangka pendek dulu, mungkin masih ada ruang untuk penguatan ya, sampai ke level resistensinya di level 1.500. Jadi mungkin dari 1.400 masih ada upside sekitar 6%-an. Jadi mungkin kalau mau buy on weakness boleh pertimbangkan besok di 1430 sampai 1420 dengan profit taking level di 1.500. Cuman kalau level EMA 20-nya di level 1.580 belum berhasil di breakout, masih CDI masih memiliki ruang untuk tren penurunan menengah jangka panjangnya. Mungkin seperti itu untuk CDI ya. Baik, kita beralih ke Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham cuan. Bapak Purnomo juga menanyakan BBRI tapi sudah kita ulas tadi. Cuan Pak, hari ini tidak cuan, melemah di 3,53% di 1.505. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak di tengah pelemahan yang terjadi? Oke, kalau kita lihat cuan memang melemah hari ini, cuman dari sisi teknikal kita lihat melihatnya dari sisi openingnya itu sudah menguat kurang lebih hampir 4%-an di 3,6% dari opening. Jadi mungkin kalau mau beli, pertimbangannya buy on weakness di level 1.500 untuk saat ini, dengan asumsi harganya besok bisa melanjutkan penguatan bersamaan dengan rebound IHSG ya. Melihat hari ini reboundnya cukup solid dengan buy on weakness tadi ya 1.500, TP levelnya menengah jangka pendek di 1.580 sampai 1.600. Stop loss level boleh set di 1.450. Baik, penutupan hari ini di 1.505 melemah di 3,53%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham BRPT Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk 2 sampai 3 hari. Besok bisa ke 2.400 tidak? Average di 2235. Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal besok ke 2.400 rasanya cukup mustahil mengingat volumenya belakangan ini declining sejak tanggal 21 Juli. Jadi memang biasanya kalau kita lihat secara historical BRPT ini koreksinya memakan waktu cukup lama. Jadi untuk saat ini pertimbangan kita wait and see dulu ya, karena koreksinya diperkirakan masih akan berlanjut walaupun memang hari ini ada rebound cukup solid juga dari level low-nya itu kurang lebih 4%, cuman kalau kita lihat menengah jangka panjang ya masih ada ruang untuk penurunan sampai ke level support di 2000-an genap sampai 1990-an. Jadi untuk BRPT boleh pertimbangannya buy on breakout dulu highest levelnya di 2160. Cuman TP levelnya kita cenderung konservatif di level 2250 sampai 2300-an, tapi itu untuk tren menengah jangka panjangnya. Dan untuk stop loss kita set di bawah level 2000. Baik, Bapak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan saham MPRO, Pak. Maha Properti Indonesia Tbk hari ini menguat di 14%. Dalam sepekan terakhir sudah mengalami kenaikan signifikan, 1 bulan, 3 bulan, ataupun secara year to date ini sudah naik. Hari ini intraday 4.900 dan tampaknya intraday tertingginya mungkin untuk MPRO. Baru ingin masuk, arahnya akan kemana Pak untuk MPRO? Oke, untuk MPRO sebenarnya dia masih bullish trennya, cuman yang dikhawatirkan di sini memang sudah masuk ke early stage of profit taking, karena kalau kita tarik ke belakang di bulan 6 2023, bulan Agustus, itu ada resistance yang cukup major juga di level 4.800-an, yang mana ini menyebabkan profit taking yang cukup dalam hingga ke level 1000-an kembali. Jadi mungkin untuk MPRO kita belum berani rekomendasikan untuk buy weakness mengingat volumenya juga sudah mulai mengecil untuk volume pembeliannya dan teknikalnya juga sudah mendekati level resistance. Jadi untuk rekomendasinya saat ini boleh wait and see dulu, menunggu harganya breakout di 4.800 dengan catatan volumenya juga harus ikut menguat ketika harganya breakout. Mungkin seperti itu untuk MPRO. UNTR Pak untuk 1 minggu hari ini berbalik menguat di 24.475. Oke, untuk UNTR kita lihat teknikalnya sudah berhasil rebound ya, 0,31% untuk hari ini. Jadi kita simpulkan demand-nya cukup solid, berhasil rebound dari level 23.600 untuk level terendah. Dari sisi teknikal membentuk hammer candlestick yang mana untuk hari esok masih ada kemungkinan untuk harganya melanjutkan rebound. Jadi untuk UNTR boleh pertimbangkan buy on weakness di level 24.450 dengan stop loss levelnya di bawah level 24.000.
take profitnya mungkin boleh aim ke 25.300 sampai 25.500 untuk menengah jangka pendek. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, mempertanyakan saham Oasa, Maharaksa Biru Energi Tbk hari ini juga berbalik menguat setelah tertekan cukup dalam pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Oke, untuk puasa kita lihat tren masih cukup bullish dari sisi teknikal, harga juga berhasil rebound dari level supportnya di 230. Hammer candlestick terbentuk di sini, ditutup di level 244, jadi besok ada kemungkinan dia rebound nih, karena trennya juga secara keseluruhan masih bullish. Kita rekomendasikan buy on weakness untuk puasa di level 240, stop loss-nya di bawah level 230, dengan take profit levelnya di 270 sampai dengan 280 untuk menengah jangka pendek. Baik, kita ke Maluku Pak, ada Bapak Robert, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham STAA Pak. Hari ini melemah 2% di 980. Pak Robert juga berada di posisi yang sama untuk entry 980. Oke, untuk STA kita lihat dari sisi industri sawit masih akan high base ya kita perkirakan karena average selling price masih akan tinggi, makanya tren juga kita lihat ini merespon katalis fundamentalnya masih bullish. STA kita lihat memang ada sedikit hiccup atau correction di sini, sudah berhasil reject di level supportnya 950, ditutup di level 980, jadi pertimbangannya mungkin boleh buy on weakness ya tadi di 980, mungkin kalau ada posisi boleh keep dulu, kita hold dengan stop loss levelnya mungkin di bawah level 950. Kalau harganya gagal maintain di atas level support, boleh pertimbangkan untuk sell on strike dulu. Dengan profit taking levelnya kita aim ke 1030 sampai dengan 1050 untuk menengah jangka pendek. Jadi Baik, seperti itu untuk STA. oke, Telkom Pak, sudah direkomendasikan masuk? Oke, untuk Telkom kita lihat sudah boleh masuk ya, karena hari ini rebound di level 3000. 3000-nya masih di-maintain, solid banget, volume juga menguat di atas rata-rata, dan sudah terbentuk bullish divergence di stochastic oscillator. Jadi ini sudah signal positif bullish untuk tren jangka pendeknya, tren secara keseluruhan juga masih bullish, jadi boleh pertimbangkan juga untuk Telkom buy on weakness di level 3100, Iya. dan take profit level di 3300 dengan stop loss di bawah level 3000. Baik, analisis untuk Telkom tidak menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nikolas, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak Nikolas, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Nikolas Darmawan, Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas atau MG. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.